Salam Guru Penggerak. Koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Randy Bagaria Sinabang, calon guru penggerak Angkatan 4, Kota Batu. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Triloka Pendidikan Ingarso Sungtulono di depan memberikan teladan. Seorang pendidik mampu mengambil keputusan yang tepat karena akan menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya, rekan sejawat, dan lingkungannya. Ingmadeo Mangun Karso, di tengah dapat membangun karsa, seorang pendidik harus mampu mengambil keputusan yang mampu membangkitkan atau menggugah semangat, karsa, dan kemampuan murid-muridnya. Tutwuri Handayani dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang pendidik mampu mengambil keputusan terkait proses pembelajaran yang dapat mendorong dalam pengembangan potensi peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu berpikir berbasis hasil akhir yang mengutamakan kebaikan bagi orang terbanyak, berpikir berbasis peraturan yang bertindak sesuai peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli yang mengedepankan rasa empati. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Coaching atau pemberdayaan atau empowerment mengembangkan potensi. Dalam proses coaching terjadi menggali potensi serta menuntun potensi yang ada pada diri coaching sehingga kemampuan yang dimiliki dapat berkembang maksimal. 4 tahap coaching yaitu tercantum dalam Tirta sejalan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Dalam pembelajaran sosial emosional, ada 5 kompetensi sosial emosional yang perlu dikembangkan, yaitu pengenalan emosi, mengelola emosi dan fokus untuk mencapai tujuan, keterampilan berelasi,
kondisi tersebut adalah kondisi yang memungkinkan anak bertumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pengambilan keputusan sebaiknya memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perubahan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif pajak. Pertanyaan ke-7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang dihadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan adalah adanya perbedaan pandangan dan prinsip dalam menanggapi suatu kasus dilema etika yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai-nilai, dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun, mengacu kepada visi dan misi sekolah, perbedaan pandangan tersebut dapat teratasi. Pertanyaan ke-8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Mewujudkan merdeka belajar merupakan tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan melalui keberpihakan pada murid dan penanaman nilai-nilai kebajikan universal sehingga menghasilkan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid? Murid diibaratkan sebagai benih, dan guru sebagai pemimpin pembelajaran diibaratkan sebagai petani. Benih jagung tidak dapat diubah menjadi benih padi, tetapi dengan pemeliharaan benih-benih itu akan berbuah maksimal. Demikian halnya seorang guru dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid akan menghasilkan generasi yang cemerlang. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid adalah penting, namun menciptakan lingkungan belajar yang bermakna melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional serta penanaman nilai-nilai kebajikan universal sehingga murid mengalami sendiri pengetahuan itu adalah yang terpenting. Pengambilan keputusan harus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang bermuara pada keberpihakan pada murid dan terciptanya merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi. Terima kasih.